Halo semuanya, selamat datang di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari GTK Kemendikbudrismen. Langsung saja kita sambut Bapak Rifana Steviano. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang menyimak nanti. Halo Pak, selamat pagi. Pagi Mbak, terima kasih. Bagaimana sudah mengundang. Pak? Kabarnya terima kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber. Siap. Alhamdulillah Mbak, hari ini luar biasa dari Belitung Timur, SMAN 1 Manggar, luar biasa, keren sekali. Luar biasa, semangat berarti ya Pak? Insya Allah Mbak. Oke, semangat. Bapak, kira-kira ada tujuan apa ya Pak datang ke SMA Negeri 1 Manggar ini? Nah, selain dengan ingin mencari lebih tahu lagi tentang rahasia sukses dari SMAN 1 Manggar ini, saya pun juga ingin berbagi dengan para guru dan siswa-siswa tentang bagaimana teknologi ini akan merubah masa depan kita semua nih. Nah, alhamdulillah SMAN 1 Manggar ini selalu menjadi yang terdepan nih dalam hal inovasi-inovasi Wah, iya, ini. Pak. Luar biasa, keren. Luar biasa, terima kasih Pak. Nah, lalu tadi kan katanya Bapak mau berbagi informasi nih tentang pengembangan teknologi. Nah, kira-kira untuk di SMA Negeri 1 Manggar ini ada mungkin kegiatan apa ya Pak yang kira-kira tuh bisa bikin guru dan siswa tuh lebih paham lagi? Nah, luar biasa. Jadi sejalan dengan visi misi dan program kerja, program prioritas di Kemendikbudrismen di GTK, terutama saya dari Direktorat Guru Dikdas juga. Di sini juga membantu bersama guru dan siswa ini menerapkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang dalam deliverynya itu memanfaatkan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi dari kemarin, mulai dari hari Senin sampai hari Selasa ini, kami bersama guru ini selalu mengeksplor bagaimana sih coding dan kecerdasan artifisial ini bisa benar-benar membantu critical thinking, analytic thinking, computational thinking guru dan siswanya dengan pendekatan pembelajaran mendalam, meaningful, joyful, dan deep learningnya. Wah, menarik banget ya Pak. Tapi kan ya, kalau yang awam gitu di murid-murid atau mungkin di masyarakat itu, kalau coding itu kan identik sama yang mau jadi programmer nih pasti. Nah, tapi ternyata tadi Bapak bilang kalau coding dan AI ini tuh juga penting ya untuk siswa dan guru. Nah, kenapa sih Pak? Dan kira-kira apakah nanti di masa depan gitu siswa itu semuanya tuh ya seenggaknya harus bisa coding gitu Pak? Nah, betul. Jadi sebenarnya ini memang sesuai dengan perubahan zaman gitu, perkembangan zaman, perkembangan teknologi, di mana sekarang ini kita sudah bisa benar-benar merasakan bahwa kehadiran AI itu di WhatsApp ada Meta, Iya benar. di Instagram, Facebook juga Meta. Terus bahkan di gadget-gadget iOS atau Android itu ada Gemini, ada ChatGPT. Benar. Dan hampir semua budaya kita akhirnya shifting tuh dari yang tadinya googling informasi, sekarang bertanya Ke AI. ke AI semuanya. Nah, dan dunia kerja itu juga beradaptasi dengan begitu cepatnya sehingga perubahannya ini sangat fundamental. Maka keterampilan coding, kecerdasan artifisial tidak hanya menguasai aplikasi ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ini membangun critical thinkingnya, creative thinkingnya ini benar-benar siswa dan guru ini benar-benar sekarang mungkin agak dipermudah atau dimanjakan karena kita hanya cukup bisa mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan AI, maka kita bisa bekerja sama dengan AI untuk menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran, cara mengajar yang lebih menarik, cara belajar yang lebih efektif itu menggunakan AI. Wah, gimana sih Pak caranya memanfaatkan AI tadi dalam pembelajaran biar menarik dan juga biar efektif gitu Pak, biar nggak buka AI untuk hal-hal yang bikin terdistraksi malah jadinya. Betul. Nah, jadi memang setiap inovasi pasti ada plus minus, ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, betul. Jadi para guru di sini juga kita coba bekali dengan etika. Nah, etika, karena etika ini sangat penting sekali, fundamental sekali, sehingga siswa-siswa ataupun guru-guru yang baru menggunakan itu
tahu batasan-batasannya. Mana yang perlu kita lakukan, mana yang perlu kita kembangkan, dan kadang mana yang perlu kita tahan-tahan dulu. Nah, seperti contohnya kalau AI ini kalau kita tergantung gitu ya, selalu apa-apa serba AI, maka seharusnya kita shifting. Jadi kalau di keterampilan itu ada keterampilan dasar seperti mengingat, memahami, itu kan keterampilan-keterampilan dasar. Nah, sekarang justru dengan adanya AI kita leverage itu, kita angkat, maka guru-guru juga hendaknya bisa mengeksplorasi penugasan-penugasan yang lebih meaningful. Meaningful itu bermakna. Jadi membuat tugas-tugas itu yang benar-benar dipakai atau memang berkolerasi sangat erat dengan kehidupan sehari-hari di siswa di sekolah maupun di rumah, dengan juga merancang pembelajaran project-project yang ibarat itu menyenangkan bagi siswa tuh. Seperti membuat sebuah program yang memang kemarin sebagai contoh tuh ada siswa yang membuat program bagaimana cara mengatasi ngantuk atau bosan ketika mendengarkan guru. Wah, itu di mana tuh Pak? Itu kemarin Itu ada yang di membuat sekolah di sini, keren banget ya, betul. Pak. Dari peserta yang kemarin dari sisi siswa itu ketika saya lihat cek, jadi permasalahan yang dia hadapi adalah, nah itu dia. Jadi setiap orang pasti punya masalah. Siswa punya masalah, guru punya masalah. Tapi yang lebih kerennya adalah ketika kemarin kami sudah menerapkan bagaimana AI itu bisa membantu memecahkan masalah. Akhirnya yang dikerjakan oleh siswa adalah dia berkomunikasi, dia berinteraksi dengan AI, dan terakhir dia membuat proyek aplikasi itu dan selesai itu aplikasi kemarin. Selesai dalam sehari, Dalam nggak nyampe satu sehari hari itu malahan nggak ya, nyampe Pak? sehari gitu aplikasinya benar-benar. Dan itu aplikasi itu membantu dia fokus. Karena ketika diklik start, itu diilustrasikan ada biji kopi. Itu masih dalam bentuk biji, jadi semakin lama dia bisa fokus belajar tanpa terdistraksi handphone, terdistraksi yang lain, itu biji itu akan tumbuh menjadi pohon. Nah, target dia adalah supaya biji itu menjadi pohon. Itu luar biasa kemarin. Wah, itu Bisa. menarik banget ya Pak. Iya. Wih, kita kasih Luar tepuk biasa. tangan dulu nih. Lalu Pak, apakah ada media lain selain tadi kan untuk menggunakan coding dan AI, apakah ada media lain Pak selain laptop dan juga HP gitu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di SMA, di sekolah-sekolah? Betul. Jadi makanya kemarin juga kami coba mempraktekkan bagaimana aktivitas kegiatan fisik yang menyenangkan. Walaupun teknologi, nah kemarin juga di ruang kelas itu kan sudah ada papan interaktif digital tuh ya. Benar. Nah itu pun juga bisa menambah keseruan ya dalam belajar tuh. Kemarin kita Setuju, juga saya setuju sih, Pak. praktek. Nah jadi kalau kemarin yang kami lakukan di ruang multimedia adalah 15 menit pertama itu selalu aktivitas fisik. Sehingga itu no gadget, no device, no teknologi dulu deh. Jadi kita membedah otak AI itu dengan membuat simulasi-simulasi kegiatan fisik seperti ada input, ada outputnya, dan ada perantaranya ini, neuronnya gitu kira-kira tuh. Nah ini kita simulasikan. Jadi sebenarnya guru ya, setiap pendidik nih spesial di SMN 1 Manggar ini ataupun di yang lain, kita itu bisa berinteraksi dengan AI untuk mengeksplor ide-ide. Sepertinya kalau di ruangan saya, karena tidak semua teknologi ada, tidak semua akses ada, cara apa yang bisa saya terapkan di kelas saya? Nah itu saya rehearse itu hampir 1-2 hari mencarikan cara praktik yang tidak terlalu membutuhkan banyak alat, tapi menyenangkan. Nah kemarin kita lakukan. Jadi nggak semuanya coding ataupun kecerdasan artifisial itu harus menggunakan perangkat dan harus selalu dengan teknologinya, tapi lebih terpenting adalah logika berpikir kritisnya, computational thinkingnya. Wah, ini berarti ilmu baru juga sih Pak, karena kan yang dipikiran orang-orang, coding sama AI itu harus pakai ya gadget atau pakai laptop. Ternyata itu tuh sebenarnya belajar coding dan AI buat bagaimana cara kita lebih bisa berpikir kritis ya Pak ya, Betul biar bisa sekali. jadi lebih cerdas lagi. Betul. Wah, Luar biasa, Mbak. luar Betul. biasa ya Pak. Lalu Pak, apakah tadi di sekolah kan kita sudah ada papan interaktif digital, ada nggak ya Pak kira-kira kolaborasi nih antara papan interaktif digital, coding dan AI ya tentang pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu, yang bisa digunakan di pembelajaran di kelas? Nah betul banget. Jadi ketika kadang kan yang konvensional itu menggunakan proyektor segala macam, tapi itu kan lebih banyak satu arah. Jadi dari si gurunya memproyeksikan bahan-bahan, mereka melihat itu satu arah. Tapi dengan
adanya papan interaktif digital nih ibaratnya game changernya di kelas-kelas nih. Di mana yang tadinya biasanya ya kalau guru menerapkan pakai proyektor, ada yang mau tanya, maka siswanya tanya dan dia verbal saja. Benar. Gitu kan. Ya, Tapi sekarang siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan ini? Silakan maju dan dia tulis semua langsung di sana kan. Iya. Dan juga ada juga metode nanti tuh dengan gadget-gadget itu memproyeksikan sama-sama tuh ke dalam papan interaktif digital. Jadi fitur-fitur yang ada di papan interaktif digital ini benar-benar bisa mendorong kemungkinan ataupun possibility untuk siswa berinteraksi dengan media, dengan konten, dengan itu lebih banyak sekali. Dan setiap siswa itu ya selalu langsung bisa nulis di papannya, memberikan sharing idenya, bahkan menggambar. Jadi nggak mesti yang bentuknya tulisan-tulisan, dia mengekspresikan dengan smiley, dia gambar dia segala macam, itu luar biasa. Jadi ini sebenarnya mengintegrasikan tuh coding, KA ataupun inovasi-inovasi yang lain dengan sebuah perangkat papan interaktif digital ini. Makanya guru, siswa ini harus sering-sering ngulik-ngulik gitu ibaratnya. Biar terbiasa Biar juga terbiasa. ya, Pak. Jadi paham tuh fitur-fitur apa aja tuh. Nah inilah alhamdulillah di SMA 1 Manggar ini sudah termanfaatkan dengan baik juga. Alhamdulillah. Berarti tadi memang menarik juga ya Pak, karena kan beberapa siswa mungkin ada yang lebih nyaman mengekspresikan menggunakan gambar daripada tulisan. Jadi semua siswa juga bisa terlibat. Jadi di kelas itu semuanya terlibat ya Pak. Betul, apalagi kalau guru-gurunya tuh ya kan dia sudah ada fitur webcamnya, Oh ada iya, fitur benar. emojinya itu, jadi ekspresi-ekspresi fisik pun bisa terekam tuh. Dan saya yakin kayaknya kalau di SMA 1 Manggar nih pasti kejadian karena ada Pak Guru Koko ya yang luar Iya, biasa ya, luar betul biasa. ya, luar biasa ya, betul. Oke Pak. Lalu apakah Bapak ada harapan kepada mungkin di SMA Negeri 1 Manggar atau di seluruh di Indonesia nih tentang untuk penggunaan AI, coding dan papan interaktif digital dalam pembelajaran? Nah, pesan saya satu nih Mbak, karena saya sudah hampir 2 hari 3 harian ada di sini bersama berinteraksi dengan siswa-siswa. Jadi benar kemarin ketika saya pertama kali datang ke sini itu ada istilah, Pak di sini siswanya pinter beneran Pak. Dan itu kejadian memang. Saya melihat, oh iya beneran. Jadi benar-benar ini sekolah yang memang mengharapkan atau mengenabler mimpi-mimpi siswanya menjadi kenyataan. Nah ini memang kita harus pegang teguh ini. Mimpi-mimpi dari seperti Andrea Hirata dan teman-teman di sini banyak luar biasa. Jadi yang teman-teman lakukan di sini nih, yang Pak Guru Koko lakukan dengan anak-anak ini harus lebih ditingkatkan dan diistiqomahkan. Iya, Pak. Rutin, reguler, sharing. Tujuan kita semua adalah berbagi kebaikan, berbagi bermanfaatan. Jadi terus saja hiraukan hasil-hasil atau komentar-komentar negatif, hiraukan, karena tugas kita berbagi sekecil apapun nih kegiatan positif ada di sini, ini perlu dan sangat wajib di-share untuk siswa-siswa di manapun, guru-guru dimanapun, sekolah-sekolah dimanapun. Jadi biar legasinya tidak hanya dari Bang Andrea Hirata, tapi juga dari teman-teman. Nah teman-teman sebelum meninggalkan sekolah ini, ayo tinggalkan legasinya nih, tinggalkan jejak digital kebaikannya. Nah insya Allah nih podcast kita juga, insya Allah juga jadi ladang ibadah buat kita semua. Sukses buat kalian pasti nih karena ada kebaikan yang kalian tularkan. Nah itu. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan sudah Sama-sama. mau menjadi bintang tamu kita di acara podcast kita kali ini. Nah, teman-teman yang di rumah, aku mau merangkum beberapa hal nih dari yang kita bicarakan sama Pak Irfan tadi karena banyak banget ya. Jadi, yang pertama, bahwa semoga dengan kolaborasi antara AI, coding dan papan interaktif digital itu tuh dapat meningkatkan critical thinking siswa dan juga guru dan juga membuat media pembelajaran itu lebih kreatif. Dan yang kedua itu kita juga sebagai siswa nih sebelum kita meninggalkan sekolah, sebelum kita lulus, kita itu harus seenggaknya ada minimal 1 ya Pak ya, meninggalkan jejak digital yang baik-baik pastinya, sehingga itu tuh bisa menurun ke adik-adik kelas kita dan juga ya jadi berkelanjutan gitu ya Pak, nggak terputus di satu angkatan saja. Oke Bapak Luar biasa. Oke Pak, nanti di penutup saya akan bilang podcast for you. Nanti kita sama-sama bilang berkarya, berbagi, menginspirasi. Siap. Oke, siap Pak ya Pak. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk tonton terus podcast for you hanya di YouTube SMA Negeri 1 Manggar, dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Podcast for you,
berkarya, berbagi, berbagi, dan menginspirasi. Dadah.